Halo, jumpa lagi bersama di channelnya Pangestu, channelnya tempat sharing dan belajar. Yang jelas ini adalah channel tentang percetakan ya. Channel percetakan di kali ini saya akan membahas ini ya, gimana sih cara memotong ini. Ini kebetulan saya lagi ada orderan undangan dan ini adalah undangan custom. Ini bahan PC atau kertas tik. Pada kesempatan video ini kali ini saya akan memberikan tips ya, cara memotong ini, memotong sisa-sisa ini. Ini kan harus dipotong ya. Nah, di sini saya akan memotong dengan manual, hanya menggunakan cutter dan penggaris. Biasanya saya memotong ini, memotong undangan ini. Saya biasanya pakai kertas pemotong ini. Ini adalah kertas pemotong origin yang itu. Tak tunjukin ya biar tahu. Ini biasanya saya menggunakan ini, namun ini ya namanya kertas undangan ini. Misalkan kalau dipotong pakai ini itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya biasa menggunakan dengan manual ya, pakai cutter. Kalau pakai cutter saya biasa memotong undangan seperti ini. Saya biasanya sampai 30 lembar sekaligus. Tetapi kalau kita menggunakan kertas, maksudnya pemotongan kertas yang itu, paling mentok 10 tuh udah nggak bisa motong ya. Motongnya berantakan, kadang tidak center untuk hasil potongannya gitu. Tetapi kalau menggunakan ini cutter, itu yang belum terbiasa juga akan tidak lurus untuk hasil potongnya. Maka dari itu untuk itu kita harus bikin, sebelum mau cetak ini kita kasih ini kan ada garis pembatas ya, ini buat pemanduan, ini pemanduan untuk potong. Itu kalau pengguna Corel dan Photoshop pasti tahu cara ngasih tanda ini. Oke, kita langsung ke pemotongan ya. Ini kebetulan ada dua macam. Yang satu undangan nikahan, yang satu adalah, kalau di daerah saya ini namanya undangan surukan atau undangan tonjokan ya. Oke, misalkan saya mau motong yang ini. Gimana cara memotong biar hasilnya tuh lurus ya. Ini biasanya sekaligus 30 lembar, 10 sampai 30 lembar saya biasa memotong ini. Diusahakan yang lurus untuk penataannya. Oke. Kalau udah lurus, dipepetin pakai penggaris di bagian ujung kertas. Kalau udah, baru proses pemotongan ya. Kita hanya untuk memotongnya kita ngikutin garis pemandu yang udah dicetak ya. Oke. Ini tangan kiri sambil menahan penggaris. Ini untuk penggarisnya kita harus gunakan yang stainless. Kalau pakai yang bahan plastik itu pasti boros ya. Tapi yang jelas
Untuk cara pemotongnya harus berhati-hati karena kita menggunakan cutter. Oke, sambil ditahan. Kalau yang masih pemula, jangan dibiasakan secara cepat-cepat ya, harus pelan-pelan untuk menghasilkan potongan yang rapi. Nah, ini sisanya buat sampah. Terus ini baliknya ya, tinggal diputer. Saya muternya biasanya kayak gini, jempolnya menahan kertasnya, terus yang satu sambil memutar kertas, ujung kertas ya. Oke, kalau dikira udah lurus, ini pakai penggaris ya untuk meluruskan kertas-kertas biar sejajar semua. Oke, kalau dikira udah pas, baru proses pemotongan lagi. Diusahakan yang lurus, kita hanya ngikutin garis yang udah dicetak ya. Oke, seperti biasa kita harus pelan-pelan biar tidak mengenai tangan. Digunakan pakai cutter yang ini ya, yang bahannya tebal. Jangan pakai cutter yang kecil. Kalau yang kecil itu susah, pasti akan mengenai tangan biasanya kalau nggak terbiasa. Oke, kalau udah putar lagi, ini jempolnya nahan sambil diputar kertasnya. Oke, ini tinggal sebelahnya ya. Oke, ini kurang lebih ada 30 lembar yang saya potong sekaligus ya, 30 lembar. Potong lagi, harus pelan-pelan. Oke, tinggal satunya lagi, yang sebelahnya. Sambil menahan. Oke. Harus perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa karena ini berbahaya ya, karena kita menggunakan cutter. Oke. Dan ini hasilnya ya, hasil potongan dari cutter. Dan ini tidak menggunakan pemotong kertas. Ini pakai cutter dan penggaris stainless. Sekali potong kurang lebih ada 30 lembar. Ini sekali potong ya. Dan untuk hasilnya tuh emang persisi, tidak melenceng karena yang penting kita harus berhati-hati untuk memotongnya ya. Harus berhati-hati dan disesuaikan dulu sebelum dipotong. Harus
ratain dulu pakai penggaris gitu, kayak gini. Kalau udah baru dikasih potong ya, kayak gini. Tapi diusahakan diratain dulu pakai penggaris. Dan untuk yang satunya lagi, yang model satunya lagi, ini yang bahan HVS. Nah, yang ini sama. Ini biasanya. Kalau saya itu biasanya biar pas, ini tak lipat dulu, lipat kayak gini, dibagi dua. Nah, terus lagi ini untuk pembagian kertasnya ya, karena ini mau dipotong menjadi 4 bagian, ini dilipat menjadi 4 bagian juga. Ini lipatannya kita gunakan untuk mal potongan. Nah, udah nih, kan kita tinggal ngikutin lipatan kertasnya. Ini bahan kertas HVS jadi agak lemes. Oke, ini penggaris, ini cutter-nya ya. Ini tangan yang kiri sambil menahan garisannya biar tidak pergi kemana-mana. Pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa, karena ini memotong secara manual, jadi harus pelan-pelan. Nah, udah kita potong. Ini tinggal dijadiin satu lalu dipotong lagi. Oke, ini kurang lebih ada 100 lembar jadinya. 100 lembar langsung dipotong langsung ya, hanya menggunakan penggaris stainless dan cutter. Tapi cutternya harus yang tebal, jangan yang kecil atau tipis, maksudnya ininya yang tebal. Pelan-pelan. Oke, ini udah kepotong semua. Udah. Itu kan, ini kurang lebih ada 200 ya. Ini bahan HVS. Kalau ini kan bahan tik, ini kurang lebih ada 30 lembar. Oke. Mudah-mudahan sih rekan-rekan tahu ya untuk pemotongan secara manual pakai cutter dan penggaris, dan kita tidak menggunakan pemotong kertas ya, maksudnya yang itu karena itu tuh sudah nggak tajam lagi ya, harus diasah. Kalau nggak diasah nggak bisa dipakai, cuman bisanya 5 kertas baru bisa kepotong. Oke, mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan untuk rekan-rekan percetakan yang masih pemula tetap semangat dan semangat. Salam percetakan dari Cilacap.